Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempraktekkan perlakuan benih dengan menggunakan nanobiochar, air kelapa, dan subtan. Ini sebagai pengganti perlakuan benih dengan fungisida maupun zat perangsang tumbuh yang lain. Nah, kita peragakan, kita siapkan nanobiochar. Ini kalau perbandingannya 10 kilo benih, nanobiochar-nya 100 gram ya, 10 kilo benih, nanobiochar-nya 100 gram. Kemudian untuk subtannya, ini subtannya kita siapkan 100 cc. Nah, kemudian air kelapanya kita siapkan 1 liter untuk 10 kilo benih yang mau kita perlakukan. Nah, caranya, ini nanobiochar yang akan kita perlakukan untuk memperlakukan benih ya. Kita perlakukan dengan nano. Sebelumnya kita siram dengan larutan subtan air kelapa yang tadi sudah kita kombinasikan. Gram nanobiochar, kemudian subtan 100 dan air kelapanya 1 liter, benihnya 10 kilo benih jagung ya. Ini kita siram dengan larutan yang sudah kita buat dari air kelapa, subtan, dan air sebagai pelarut dengan nanobiochar dan benih. Ini merupakan perlakuan benih saat kita mau kecambakan sebelum ditanam. Kelihatan hitam. Kalau zaman dulu mbah-mbah kita, kakek-kakek kita itu pakai ini batu baterai yang ada hitamnya itu ya, hitam-hitam baterai itu. Nah, itu bisa dipakai sebagai, kalau dulu kan belum ada fungisida untuk perlindungan terhadap benihnya itu. Jadi kakek kita pakai itu. Jadi arang aktif yang ada di baterai itu ditumbuk. Nah, kita sekarang pakai nanobiochar ini. Oke, setelah ini kita akan bawa ke pengecambahan ya. Jadi larutan ini akan kita bawa ke pengecambahan. Ya. Kita tambahkan air kelapanya biar agak melarut. Kita aduk. Selanjutnya kita akan bawa ke alat yang namanya germinator ini untuk perkecambahan. Kita kecambahkan, namun tidak sampai, cukup keluar 2-3 mili saja ya. Jadi kalau sahabat petani tidak harus memakai alat germinator ini. Jadi yang penting kita kecambahkan di tempat yang lembab, bisa pakai karung ini yang sudah dibasahi. Kemudian kita buat menutupkan benih yang sudah kita perlakukan tadi ini ya. Ini dalam posisi kita basah atau lembab ya, itu maksudnya. Jadi kita masukkan germinator ya. Kita simpan selama 2-3 hari, tapi kita cek setiap harinya supaya tahu ada kecambah putih ya di bijinya itu sekitar 2-3 mili. Sekarang kita akan melakukan pencampuran pupuk NPK, dalam ini adalah Poska dengan nanobiochar. Jadi kalau dalam 1 hektar kebutuhan kita, kalau rekomendasinya misalnya 350 kilo ya kan, nanti dibagi beberapa tahap pemupukan.
dari 350 kilo itu membutuhkan nanobiochar sekitar 10 kilo. Kemudian kalau kita pakai pupuk arang, ya, pupuk arang kita memerlukan itu 500 kilo, 50 kilo. Nah, kemudian kalau kita menggunakan arang sekam, ya, tanpa dipupukkan kita butuh 500 kilo untuk campuran sejumlah 350 kilo Ponska tadi, ya. Jadi kalau dipupukkan kita hanya butuh 30 sampai 50 kilo saja. Tapi kalau hanya arang sekam kita butuhnya itu 500 kilo. Ya. Ini nanobiochar, ya, kita akan campur dengan pupuk Ponska yang sudah kita siapkan di timba ini, ya. Kita campurkan ini, kita aduk, ya. Jadi pupuk akan kelihatan hitam seperti ini. Ya. Tujuan utamanya adalah supaya pupuk ini dilepas secara pelan-pelan, ya, secara lingkungannya dia akan diserap secara pelan-pelan sehingga pupuk kita tidak boros, dan dengan penggunaan seperti ini bisa menghemat 20-30% pupuk kimia. Untuk aplikasi pemupukan dari tanaman jagung ini menggunakan nanobiochar yang dicampur dengan menggunakan pupuk NPK dengan konsentrasi yang diberikan yaitu untuk 5 kg biochar ditambahkan dengan 50 kg pupuk NPK, atau apabila menggunakan arang dengan 50 kg arang yang ditambahkan dengan pupuk NPK sebanyak 50 kg. Nah, untuk diberikan di sekitar tanamannya sendiri yaitu dengan cara menugal, yaitu membuat lubang di sekitar tanaman jagung dengan kedalaman 5-7 cm. Nah, untuk dosis yang diberikan sebanyak 4 gram atau 1 sendok. Nah, di sini kita lihat bahwa Pak Budi sedang melakukan pemupukan di tanaman jagung, yaitu dengan membuat lubang menggunakan tubal, kemudian memberikan pupuk biochar yang sudah ditambah NPK. Nah, pupuknya kita masukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup kembali menggunakan tanah yang berada di sekitar tanah. Nah, para sobat tani, kita sekarang sudah berada di lahan jagung di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Nah, tanaman jagung pada lahan ini sudah berumur sekitar 40-45 hari yang sudah memasuki waktu pemupukan yang ketiga. Nah, untuk pemupukannya kita menggunakan nanobiochar dengan mix NPK. Nah, untuk konsentrasi dari pemupukan sendiri yaitu kita memakai nanobiochar dengan jumlah 5 kilo nanobiochar ditambah dengan 50 kilo NPK, atau jika para sobat tani menggunakan arang dengan konsentrasi 50 kg arang dicampurkan dengan 50 kg NPK. Nah, itu nanti kita lakukan pemupukan di sekitaran pertanaman jagung. Nah, gimana cara melakukan? Kita melakukan dengan cara membuat lubang di sekitar pertanaman dengan menggunakan tajur. Nah, selanjutnya kita ambil dulu tajur untuk membuat lubang di sekitar pertanaman jagung. Tajur kita tancapkan di sekitar pertanaman dengan membuat lubang sekitar 5-7 cm kedalamannya. Kemudian nanobiochar dimasukkan pada lubang di sekitar pertanaman dengan menggunakan sendok makan, yaitu sejumlah 7 gram di setiap tanamannya. Apabila sudah dimasukkan, kemudian
pupuk tersebut ditutup dengan tanah yang berada di sekitar pertanaman jagung. Selamat mencoba para sobat Bisa Tani semua. Pemupukan tanaman jagung menggunakan Nanobiokar plus dengan pupuk NPK. Semoga jagung para sobat Bisa Tani semua dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi, dan terima kasih.